Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua mengalami sukacita Tuhan. Amin. Di tengah-tengah situasi yang kurang menguntungkan bagi dunia ini, tapi saya percaya kita semua berlimpah-limpah kasih setia Tuhan. Haleluya. Saat kesempatan hari ini kita akan mengulas sedikit dari kehidupan Abraham, Bapak iman orang percaya. Sebelum kita lebih jauh mengenai Abraham, saya ingin menjelaskan sedikit siapa sih Abraham sebelum Tuhan panggil ia keluar dari tanah Ur Kasdim menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada dia. Mari kita buka ayat sedikit untuk kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan yang kedua. Sekali lagi, Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seringkali kita agak keliru mengenai siapa Abraham. Seringkali kita berpikir bahwa Abraham itu sebelum Tuhan panggil, dia adalah seorang pemuja dewa ataupun pemuja hal-hal yang berbau mistis. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa Abraham ini bukanlah pribadi yang demikian. Seringkali kita dengarkan cerita-cerita sekolah minggu ataupun khotbah-khotbah di gereja bahwa Abraham ketika Tuhan panggil, dia adalah seorang penganut atau pemuja dewa. Tapi saya mau katakan, dia bukanlah pribadi seperti itu. Kita mau luruskan sejarah Abraham sebelum Tuhan panggil. Karena apa? Karena ini sangat penting dalam perjalanan iman kita, iman kekristenan kita. Mari kita melihat kenapa saya katakan demikian. Ada fakta-fakta yang menunjukkan, ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Abraham itu bukanlah penyembah berhala atau orang kafir yang tidak mengenal Allah. Yang pertama, bahwa Abraham itu adalah keturunan yang ke-10 dari Nuh, Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Artinya, kita tahu siapa itu Nuh. Nuh itu adalah orang yang tidak bercacat celah di hadapan Allah. Orang yang layak di hadapan Tuhan, dan Tuhan layak bagi dia. Itulah sebabnya Allah menyelamatkan Nuh dan ketiga anaknya, mantu dan istrinya, ketika Allah membumi hanguskan atau melenyapkan bumi. Jadi yang saya mau katakan kepada kita Bapak saudara, Abraham ini adalah keturunan Nuh. Dengan demikian secara otomatis iman dari Nuh itu tetap ada dalam keturunan dia sampai kepada Abraham, bahkan untuk seterusnya itu terus diajarkan kepada generasi demi generasi. Karena demikianlah budaya bangsa Israel sampai Abraham tidak ada lagi. Artinya Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham ini sudah mengenal terlebih dahulu siapa Allah itu sebelum ia Tuhan panggil keluar dari tanah Ur Kasdim. Seringkali kita diajarkan bahwa Abraham itu juga seorang penganut dewa-dewa, atau karena ada cerita bahwa orang tuanya seorang tukang patung Artemis. Tapi saya mau katakan, di tengah-tengah dunia mereka, lingkungan mereka yang menyembah berhala, ternyata Abraham memiliki iman
hanya satu, yaitu kepada Allah pencipta langit dan bumi. Ini perlu kita pelajari dan perlu kita ketahui bahwa Abraham itu bukanlah orang yang sembarang. Jadi kalau selama ini kita agak keliru mengenai siapa Abraham sebelum Tuhan panggil, mari kita mempelajari, mari kita dengan ini bisa kita luruskan pemahaman kita mengenai Abraham. Yang kedua, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa bukti-bukti yang mengatakan bahwa Abraham itu sudah orang yang percaya sebelum Tuhan panggil? Yang kedua adalah dia memiliki keyakinan teguh hanya kepada Allah, yang dibuktikan dari kepercayaan dia atau kepercayaan nenek moyangnya. Dia tidak menyembah kepada dewa, dia tidak menyembah kepada berhala, tetapi dia hanya menyembah kepada Allah. Itulah sebabnya ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, dia dengan tidak ragu, dia dengan tidak penuh kekhawatiran, dia menuruti apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Oleh karena itu, Bapakku, Ibuku, saudara-saudaraku yang kucintai, Abraham itu adalah orang yang sungguh setia kepada Tuhan, seperti yang sudah ditunjukkan oleh Nuh, bapa leluhurnya. Marilah kita, Bapak Saudara kasih dan Tuhan, sebagai orang Kristen, kita meluruskan pemahaman kita tentang Abraham ini. Ternyata Abraham itu sangat-sangat pribadi-pribadi yang sangat menarik di hadapan Allah. Dia adalah pribadi yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Allah menggenapi janjinya kepada Abraham, kepada Nuh melalui Abraham, menjadikan Nuh dan keturunannya sebagai bangsa yang besar melalui Abraham. Yang ketiga, apa bukti-bukti yang kita bisa dilihat? Mengapa kita katakan bahwa Abraham itu bukanlah penganut atau penyembah berhala? Yang ketiga, dia tahu, karena dia tahu siapa yang memanggil dia, siapa yang menyuruh dia keluar dari Ur Kasdim, maka dia mau keluar dari Ur Kasdim ke negeri yang dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Secara logika kita sebagai manusia, kalau orang tua kita atau ayah kita, bapak kita yang menyuruh kita pergi ke suatu daerah, walaupun kita tidak tahu daerah itu seperti apa, karena bapak kita yang menyuruh, maka kita percaya bahwa orang tua kita itu tidak akan pernah menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak benar. Dengan demikian kita menuruti apa yang menjadi perintah orang tua kita. Demikian juga Abraham. Ketika Abraham Tuhan panggil, dan ketika Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim, meninggalkan dunia sekitarnya, meninggalkan gaya lama dunia sekitarnya, meninggalkan penduduk sekitarnya, dan pergi ke suatu negeri yang dia tidak tahu kemana dia pergi. Allah menjanjikan akan menjadikan engkau menjadi bapa bangsa. Dengan tidak ragu dia melangkah, dengan sangat yakin dia melangkah bahwa yang memanggil dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Itulah sebabnya, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia mau keluar dari Ur Kasdim. Kenapa dia berani? Karena dia mengenal siapa yang memanggil. Dari mana imannya datang? Dari bapa leluhurnya Nuh. Oleh karena itu, adalah lebih bijak kita, adalah lebih baik kita untuk mengupgrade ulang pemahaman kita tentang
Abraham itu sendiri. Apa sih aplikasinya terhadap kita untuk saat ini mengenai panggilan ini, mengenai keyakinan Abraham ini? Yang saya mau katakan kepada kita pada kesempatan ini, kalau Abraham Tuhan panggil bukan karena semata-mata kepribadian dia, tetapi karena Allah melihat perjanjiannya, mengingat perjanjiannya kepada Nuh dan kepada ketiga anaknya, sehingga Allah memanggil Abraham keluar dari Mesir. Maka juga pasti saya yakin, percaya, Allah memperhatikan hidup kita, Allah memperhitungkan hidup kita dari iman orang tua kita, dari leluhur kita. Oleh sebab itu, kalau kita sebagai orang tua, mari kita perhatikan keimanan kita di hadapan Allah. Supaya apa? Supaya janji-janji Allah yang Allah janjikan kepada kita bisa Allah genapi kepada keturunan kita. Walaupun mungkin, ingat Bapak Saudara, walaupun seolah-olah janji itu tidak terlaksana ketika di kehidupan kita, samar-samar rasanya, tapi saya mau katakan, ketika Allah berjanji, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Karena apa? Karena Dia mengingat orang benar di hadapannya. Allah tidak melupakan orang benar. Saya tidak mengatakan kepada kita bahwa Allah berjanji untuk memberkati kita berlimpah-limpah secara materi, tidak. Tetapi Allah berjanji Dia menyertai kita sampai kesudahan alam ini. Artinya Bapak Saudara, kriteria ataupun ukuran dalam hidup kita bukan materi. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita, kebersamaan Allah, penggenapan janji Allah atas hidup kita, ukurannya bukan materi, tetapi damai sejahtera Allah dalam hidup kita. Itulah yang menjadi ukuran dalam hidup kita. Dan kita sebagai anak, kalau kita posisi kita sebagai anak, ingat juga apa yang sudah diperbuat oleh orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah setia di hadapan Tuhan, maka setia juga di hadapan Allah. Tetapi kalau seandainya orang tua kita tidak setia di hadapan Tuhan, jangan ikuti apa yang orang tua kita lakukan. Berubah. Ingat Tuhan Allahmu dalam hidup ini. Oleh karena itu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan yang aku kasihi, ingatlah, mewariskan iman terhadap keturunan kita, itulah yang terlebih penting dalam hidup kita. Mewariskan harta dunia ini ada batasannya Bapak Saudara. Itu hanya sebatas dunia ini, sampai dunia ini. Tetapi mewariskan iman kepada Allah yang benar, Yesus Kristus, itu tidak ada habisnya, tetapi kekal sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kelak yang kedua. Sampai di sini renungan firman Tuhan buat kita sekalian. Saya kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan, dan kiranya juga kita mau berubah di hadapan Tuhan. Mari kita mewarisi hal yang benar kepada keturunan kita, supaya keturunan kita kelak mendapatkan bagian bersama-sama dengan Tuhan di keabadiannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya akan berdoa buat kita. Mari kita tundukkan kepalamu, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkaulah yang memberkati kami sekalian yang mendengarkan siaran ini. Biarlah anugerah Tuhan terus ada bagi kami, dan kami berlaku setia di hadapan Tuhan, berlaku benar, sehingga apa yang kami perbuat saat ini menjadi titik tolak bagi kami dan juga bagi keturunan kami untuk selanjutnya. Dengan demikian Engkau berkenan di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan kami. Engkau layak bagi kami dan kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupakan, jangan tinggalkan channel kami, karena kami akan terus bersama-sama dengan saudara, dan kami akan mengeluarkan atau berusaha untuk membuat sesuatu yang lebih baik bagi kita sekalian, supaya dengan demikian iman kita semakin hari semakin bertumbuh dalam Tuhan. Harapan kami melalui channel ini kita sekalian bisa bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Raja.